Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya mau menanggapi video dari Kodonditan, polemikus yang sedang viral, lagi ngehit di sebelah yang menggeser ketenaran Ustadz Kainama. Kasihan Ustadz Kainama ya, tergeser ya. Nah, apa yang mau saya tanggapi dalam video ini mengenai Septuaginta yang pernah dikoreksi atau diubah-ubah oleh bapak-bapak gereja. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Sekarang saya punya kitab ini, Septuaginta. Ya. Septuaginta ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Yunani dari ini. Ini tanah yang bahasa Ibrani kan? Tanah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Okay. Ini yang menjadi PL-nya orang Kristen. Dasarnya PL orang Kristen dari sini gitu. Tapi ini sudah mengalami koreksi oleh bapak-bapak gereja. Istilahnya sudah mengalami apa ya? Perubahan yang bisa dikatakan menjadikan seolah-olah Septuaginta ini berbicara mengenai Yesus di PB gitu. Itu juga sempat dijadikan reaksinya ke Kodondi, bahwasanya Kodondi berpendapat atau berasumsi itu sudah dikoreksi bapak-bapak gereja. Bisa dibuktikan ya nih? Oke, nanti saya buktikan. Sekarang saya mau buktikan dulu tadi yang Yesaya 7:14 ya. Kenapa di Yesaya 7:14 kata Ha'almah diterjemahkan menjadi Parthenos? Kenapa di Keluaran 2 ayat 8 menjadi Neanis? Kenapa tidak konsisten? Ini gue tunjukin di sini. Nah ini. Di sini Yesaya 7 ayat 14 nih. Di sini ada kata-kata Parthenos. Oke. Ya, ini tulisan ini Parthenos nih. Di sini apa jadi? Virgin. Iya. Ya kan? Sedangkan di Keluaran ini diterjemahkan dari kata Ha'almah ya. Sedangkan kalau kita Keluaran 2. Nah ini. Ini di Keluaran 2 ayat 8. Kata yang sama Ha'almah diterjemahkan menjadi apa? The young woman. Nih, Neanis. Ini bukan Parthenos. Ini young woman. Kalau ini kan mungkin nggak ada hubungan lah ya. Nggak bisa dijadikan nubuat. Tapi kalau Yesaya kan enak banget tuh. Ada perawan yang akan punya anak disebut Immanuel. Di Matius 1:23 disebutnya Yesus juga akan dinamakan Immanuel. Padahal di seluruh PP nggak ada orang manggil Yesus Immanuel gitu. Nggak ada. Jadi penulis Matius mengutip dari Yesaya 7:14 yang ada di sini. Karena di sininya menggunakan Parthenos, jadi Matius 1:23 menerjemahkannya anak darah. Oh, oke. Ya, jadi kalau begitu, PL-nya orang Kristen sama nggak dengan tanahnya Yahudi? Pendapat yang pertama tadi itu menurut saya aneh dan terkesan ngawur ya, karena ini merupakan sebuah asumsi pribadi yang liar daripada fakta sejarah yang sebenarnya, di mana Kodonditan mengatakan bahwa Septuaginta mengalami koreksi atau perubahan oleh bapak-bapak gereja karena untuk menguatkan nubuatan kedatangan Yesus di perjanjian baru. Jadi seolah-olah Yesus itu sudah tertulis di dalam Septuaginta. Nah, anehnya di mana? Nanti saya akan jelaskan. Nah, faktanya tidaklah demikian, karena fakta sebenarnya bahwa Septuaginta itu sudah ditulis sejak abad ketiga atau pertengahan abad ketiga sebelum Masehi oleh 70 sampai 72 rabi-rabi Yahudi yang berbahasa Yunani di Alexandria atas perintah Raja Ptolemeus II. Kenapa harus diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Karena pengaruh Helenisme, di mana bahasa Yunani ini menjadi bahasa wajib, bahasa pergaulan sehari-hari di semua wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, awalnya yang diterjemahkan hanya 5 kitab Musa saja, atau kitab hukum Taurat, atau kitab Pentatok. Baru kemudian disusul kitab-kitab yang lain sampai pertengahan abad kedua Masehi sampai 100 Masehi. Jadi itu ya, jadi bertahap penerjemahannya dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kitab Septuaginta ini juga disebut LXX dalam bahasa Latin yang berarti 70. Ini berdasarkan dari jumlah orang yang menerjemahkan, yaitu 70 sampai 72 orang. Mungkin ada pertanyaan ya,
apakah dalam penyalian itu ada kesalahan? Nah, menariknya adalah pendapat seorang Yahudi, seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus. Dalam buku Apologetika tulisan Josh McDowell volume 1 ini, Yosefus mengatakan demikian mengenai penyalinan kitab-kitab suci. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi pada akhir abad pertama sebelum Masehi, menulis, dan betapa teguhnya kita menaruh kepercayaan pada kitab-kitab bangsa kita, terlihat pada apa yang telah kita lakukan. Karena selama masa-masa yang telah kita lalui selama ini, tidak ada seorang pun yang berani mengurangi atau menambahkan sesuatu padanya. Tetapi bagi setiap orang Yahudi, sepertinya sudah menjadi hal yang semestinya, bahkan sejak saat mereka dilahirkan, untuk menganggap buku-buku ini sebagai ajaran ilahi dan menaatinya, dan bila dirasa perlu, rela mati untuknya. Karena bukan hal yang aneh bagi para tawanan kita, baik dalam jumlah maupun waktunya, untuk menanggung segala macam siksa dan kematian di arena, sehingga mereka tidak akan mungkin mengucapkan sepatah kata pun untuk menentang hukum kita dan catatan yang memuatnya. Nah, ini menurut kata orang Yahudi sendiri ya, Yosefus. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa tidak mungkin ada penambahan atau pengurangan yang dilakukan oleh penerjemah atau penyalin kitab Septuaginta tersebut. Nah, kembali kepada pernyataan Kodonditan di awal tadi itu ya, bahwa Septuaginta itu diubah atau dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Septuaginta itu diterjemahkan pada abad yang ketiga sebelum Masehi. Pertanyaan saya adalah, bapak gereja yang mana yang hidup pada masa itu, pada abad ketiga sebelum Masehi? Karena yang disebut dengan bapak-bapak gereja ini adalah murid-murid para rasul. Jadi mereka inilah yang meletakkan dasar kekristenan awal. Nah, di sini kan pertanyaannya muncul kan, bapak gereja mana yang muncul atau yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi? Karena bapak gereja ini, yang disebut sebagai bapak gereja ini, itu rentang waktunya adalah pada masa sejarah gereja awal, abad pertama sampai ke-6 Masehi. Jadi, di sini tuduhan yang dilakukan oleh Kodonditan itu gugur dengan sendirinya. Karena ternyata yang menyalin kitab Septuaginta itu bukan bapak-bapak gereja, melainkan siapa? 70 rabi-rabi Yahudi. Nah, tuduhan pemalsuan Alkitab atau Alkitab sudah diubah-ubah ini tadi itu juga gugur dengan adanya penemuan gulungan naskah Laut Mati di Gua Qumran di abad 20 ini. Di mana dari total 584 naskah yang ada, yang ditemukan dari 11 gua, itu ada 127 naskah kitab perjanjian lama, kecuali kitab Ester. Jadi semua perjanjian lama itu lengkap ada di sana, kecuali kitab Ester. Dan setelah diteliti, itu tadi itu ya, semua naskah itu yang paling tua berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Ini 100 tahun lebih tua daripada orang-orang Esseni yang hidup sekitar tahun 200 sampai 150 sebelum Masehi. Jadi ini fakta sebenarnya mengenai Gua Qumran. Nah, menariknya dari dalam Gua ke-7 ditemukan 19 fragmen dalam bahasa Yunani dari kitab Perjanjian Lama. Dan salah satunya ini adalah potongan
Injil Markus pasal 6 ayat 52 sampai 53. Nah, kemudian setelah dibandingkan oleh teks Masorah atau teks Masoret yang usianya lebih muda 1000 tahun, ternyata tidak ditemukan perbedaan yang cukup berarti. Jadi perbedaan-perbedaan yang ditemukan itu hanya perbedaan penulisan huruf. Contoh ini, contoh ya, penulisan kata Hasaremot dalam Yeremia pasal 31 ayat 38 sampai 40. Sebenarnya kata Hasaremot itu tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Yang ada artinya adalah Hasademot yang berarti lembah atau tanah datar. Nah, ketika menerjemahkan ini, tim Masorah itu tidak menghilangkan kata aslinya dalam bahasa Ibrani. Namun mereka menggantinya, kemudian memberikan penjelasan kenapa itu diganti. Karena kata ini tidak ada artinya, yang ada adalah kata ini. Ini hanya karena fragmen-fragmen tersebut sudah usang, jadi susah membedakan antara res huruf R dengan dalet huruf D. Itu kan agak mirip ya. Kalau dilihat tulisan tangannya itu memang agak mirip. Jadi seperti itu proses penyalinannya. Itu hanya perbedaan yang tidak seberapa karena teks aslinya masih ada dan hanya diberi penjelasan. Nah, ini mengenai teks Qumran dan perbandingannya dengan teks Masorah. Mengenai The Dead Sea Scroll, saya punya bukunya. Saya punya 2 buku The Dead Sea Scroll. Ini yang pertama dan yang kedua ada ini. Dan ada beberapa buku sih yang saya pakai tadi itu dari arkeologi dan sejarah Alkitab ini. Saya tadi juga ambil dari buku ini dan juga buku yang lain. Yang kedua mengenai perbedaan arti dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Indonesia berdasarkan LAI, ya, terjemahan LAI. Saya tadi sudah catat di mana catatan saya ya. Nah, perbandingan yang dilakukan oleh Kodonditan tadi itu adalah Yesaya 7 ayat 14. Kata Ibraninya itu ha'almah. Kenapa kemudian berbeda gitu ya? Ha'almah dalam Septuaginta, Yesaya 7 ayat 14 itu diterjemahkan dengan partenos. Sedangkan dalam Keluaran 2 ayat 8, ha'almah diterjemahkan dalam Septuaginta itu neanis gitu ya. Nanti saya akan menjelaskannya. Saya punya ini Biblia Hebraika. Ini Kitab Perjanjian Lama, ada jilid 1, jilid 2 ya. Mari kita melihat mengenai apa yang disampaikan oleh Kodonditan tadi itu. Nah, ha'almah dalam Yesaya ini diterjemahkan partenos. Nah, ha'almah sendiri ini di sini diartikan dengan young woman atau virgin. Sedangkan partenos itu dalam Septuaginta di sini artinya a maiden atau a virgin. Sebenarnya ini apa ya? Saya bingung kalau ini dibilang ini berbeda gitu ya. A young woman itu artinya kan gadis muda. Kemudian a maiden itu juga seorang gadis. Bedanya di mana gitu ya? Gadis muda dengan perempuan muda. Oh maaf, young woman itu artinya adalah perempuan muda. Perempuan muda dengan seorang gadis itu bedanya di mana sih? Kan sama ya. Perempuan muda itu kan juga gadis. Gadis itu kan juga perempuan muda. Kemudian a virgin, seorang perawan. Nah, dalam LAI diterjemahkan perempuan muda. Sebenarnya tidak ada yang salah di sini ya. Ya, karena perempuan muda itu adalah gadis dan mereka juga perawan, masih perawan. Kalau disebut perawan, ya berarti gadis, ya perempuan muda, gitu ya. Nggak ada bedanya sebenarnya. Nah, kemudian di dalam Keluaran 2 ayat 8, kita lihat di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-8.
Nah, dalam Keluaran 2 ayat yang 8 ini, Ha'almah, tadi ya sudah saya jelaskan ya, artinya a young woman atau perempuan muda dan virgin. Namun dalam Septuagintanya itu diterjemahkan dengan neanis. Neanis artinya itu juga young woman. Artinya juga perempuan muda. LAI menerjemahkannya dengan gadis. Salahnya di mana? Saya bingung kalau ini dikatakan bahwa ini adalah salah, ini perbedaannya sangat kelihatan ya, gitu ya. Ini diubah-ubah. Yang mana yang diubah? Loh, ini Alkitab Ibrani punyanya orang Yahudi masih sama dengan kitab kami, dengan LAI itu masih sama. Jadi tidak ada yang beda di sini ya. Yang kedua tadi itu ada mengenai ruah dalam Kejadian pasal yang pertama gitu ya. Loh, ini ruah kok yang di sini diterjemahkan roh, yang di sini diterjemahkan sebagai angin, yang di sini diterjemahkan sebagai ini. Jadi gini loh ya. Bahasa Ibrani, Yunani ini satu kata ini memiliki banyak makna, banyak arti, tergantung konteksnya sedang berbicara apa. Contoh nih ya, contoh. Dalam bahasa Ibrani ada kata levav. Levav itu artinya adalah hati, jantung, dan perasaan. Dalam penerjemahan Alkitab, jelas juga harus memperhatikan konteksnya. Yang nggak bisa kalau konteksnya hati diterjemahkan jantung, karena fungsinya berbeda, organnya juga berbeda. Nah, jantung diterjemahkan perasaan juga nggak bisa gitu, nggak sama. Jadi tergantung konteks gitu ya. Nah, ini harus melihat sisi itu. Begitu pula bahasa Yunani. Jadi begitu ya. Bukan berarti, "Wah, ini kok diterjemahkan begini, oh ini kok diterjemahkan begini." Jadi teks dan konteks itu tidak boleh dipisahkan. Dan kemudian penting untuk melihat konteksnya apa. Kenapa kata yang sama diterjemahkan berbeda? Karena bisa jadi konteksnya memang berbeda. Begitu. Jadi begini ya, ini tanggapan saya. Semoga banyak orang yang paham, orang Kristen secara khusus, mungkin yang bingung-bingung gitu ya, mendengarkan video dari Kodonditan ini, karena ada banyak orang yang meminta saya untuk mengklarifikasinya, karena oh ini gimana yang betul, ini yang mana gitu ya. Nah, ini yang benar seperti yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.